Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Jalla Jalaluh memanggil hambanya berulang kali di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah beberapa ayat kemudian Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Setelah berganti surat Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena manusia sering lupa. Kesibukan dia dengan dunia, kesibukan dia dengan keluarga, terkadang membuat dia lupa dengan kenapa dia diciptakan dan untuk apa dia diadakan. Allah katakan ittaqullah, bertakwalah kalian. Bayangkan orang ini sudah beriman, orang ini sudah mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir, lalu Allah katakan kepadanya ittaqullah. Kalian yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ingat kepada Allah dan jangan melupakannya. Bersyukur kepada Allah dan tidak kufur atas nikmat yang Allah berikan. Taat, patuh, nurut dan tidak bermaksiat kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Hadirin rahimakumullah. Apakah ada jaminan bahwa kita semua akan mati Islam? Apakah setiap yang lahir Islam dia akan mati dalam kondisi Islam pula? Nggak ada. Ada orang yang hidup semasa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia menulis wahyu. Tapi ternyata dia mati murtad. Ada cerita seorang muadzin yang kerjanya mengajak orang ke rumah Allah. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah azan itu, al-muadzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya. Dia dapat menikmatin apa yang tidak dinikmatin orang lain. Dia dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh yang lainnya. Allah berikan fadilah kepada dia. Tapi ternyata ada yang hidupnya selalu mengumandangkan ajakan untuk sholat, tapi mati meninggalkan sholat, bahkan mati meninggalkan Islam. Ahibati fillah,
Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Kalian masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Ya, kita lahir Islam, tapi sebagian kita tidak mengerti Islam itu apa. Oh, Jumatan, ya, dia hadir Jumatan sebagai bukti dia Islam. Islam ini agama. Islam ini pedoman hidup. Engkau diperintahkan untuk Islam secara keseluruhan, seutuhnya. Akidahnya Islam, ibadahnya Islami, penampilannya Islami, dagangnya Islam, adabnya Islam, politiknya Islam, semuanya Islam. Tapi sebagian kita hanya Islam namanya. Ahibati billah, rukun Islam itu ada 5. Nah, kita semua tahu, kita semua menghafalnya. Dulu kita diajarin waktu SD, bahkan TK pun sudah diajarin rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi SAW. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, kita mengatakan itu. Tapi apakah cukup dengan ucapan? Tidak. Ada keyakinan yang harus tertanam di dalam jiwa. Kemudian ada bukti yang harus ditampakkan dengan raga kita. Maka yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Iya, Muslim itu sholat. Kalau ada seorang mengaku Muslim kemudian tidak sholat, dia mengaku ana Muslim. Mana buktinya? Muslim itu tiap hari sholat 5 waktu. Muslim itu tiap hari menghadap kepada Allah. Ketika manusia sedang tertidur lelap, dia bangun, dia mengambil wudhu, dia mendengar panggilan hayya ala shalah, dia tinggalkan rumahnya, dia berangkat ke rumah Allah. Di waktu zuhur, pada saat dia sibuk bekerja mencari penghidupan untuk dirinya, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia rela meninggalkan kesibukannya. Karena apa? Ana Muslim, kata dia. Saya Muslim, Pak. Saya Islam. Makanya saya sholat. Selesai sholat zuhur, tahu-tahu beberapa jam kemudian dipanggil lagi dia, hayya ala shalah. Kembali dia tinggalkan kesibukannya. Kalau dia tidur, dia tinggalkan kasurnya. Kemana? Menuju kepada Allah. Untuk apa dia hamba Allah? Dia bukan hamba pekerjaan. Dia bukan budak dunia. Tapi dia Abdullah. Selesai sholat asar, dia pulang ke rumahnya, bercengkrama dengan keluarganya, sibuk
dengan anaknya, mungkin sedang menikmatin kopi dengan pisang goreng atau apa di rumahnya, tahu-tahu ada panggilan kembali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dia tahu dia yang dipanggil, karena dia muslim. Dia tinggalkan kesibukannya, dia kembali menuju kepada Allah. Kemudian dia mungkin pulang lagi, istirahat, mengerjakan aktivitas di rumahnya. Tahu-tahu dia dipanggil lagi, hayya 'alas shalah, salat Isya. Jamaah rahimakumullah, 5 waktu dalam sehari kita salat. Ya, itu rukun Islam. Itu bukan himbauan, itu bukan ajakan yang engkau boleh mau boleh tidak. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau Islam. Tapi kalau engkau non muslim, ya mungkin ana salah menyampaikan ceramah ini. Tapi seorang muslim membuktikan keislamannya, sholat 5 waktu. Jamaah, seorang yang tidak sholat, kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu sholat. Yang tidak sholat kafir. Loh iya Ustaz, tapi kan ada khilaf di antara para ulama tentang orang yang tidak sholat. Ya, apakah kekafiran ini keluar dari Islam atau tidak? Sehingga seorang muslim yang tidak sholat mati, diragukan keislamannya. Ada khilaf di antara para ulama, iya. Pendapat sebagian salafus saleh, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan orang yang mengaku Islam kemudian mati tidak pernah sholat, jangan disolati, jangan dibawa ke masjid. Dia hidup nggak pernah ke masjid, mati kok bawa ke masjid. Bayangin ya, kalau orang ini nggak sholat kemudian kau bawa dia ke masjid, ayo ke masjid, marah dia. Kok mati kau bawa ke masjid? Oh, mumpung dia mati, nggak bisa berontak dia. Dalam mazhab Imam Ahmad, nggak perlu disolatin, nggak perlu dimandikan, dikafani, bikinkan jurang dia, kuburkan di sana. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Tidak nambah umur dan nambah dosa. Itu dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Ahibati fillah, jangan meremehkan salat. Yang kasih kaki itu Allah. Yang kasih tangan engkau bisa menggerakkan tanganmu itu Allah. Yang memberikan kedua mata kepadamu sehingga engkau bisa memandang dan melihat, itu Allah. Bukan bosmu, bukan perusahaanmu, bukan orang tuamu, tapi Allah yang kasih. Tapi realitanya kita lebih taat sama atasan kita lebih taat dengan bos kita, yang dia nggak ngasih apa-apa sama kita kecuali gaji. Wallah, kalau semua gaji yang engkau dapatkan selama engkau hidup
ditukar dengan nikmat mata, gak cukup jemaah. Maka ingat dengan rukun Islam yang kedua ini, kalau engkau Islam. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, tunaikan zakat. Ini untuk orang-orang yang mampu, untuk orang-orang yang punya harta. Kalau salat hablum minallah yang harus dijaga, kalau zakat ini hablum minan nas yang Allah perintahkan agar kita menjaganya. Sudahkah engkau mengeluarkan zakat? Atau engkau nggak tahu tentang zakat? Sebagian muslim berpikir zakat itu ya zakat fitrah yang dikeluarkan ketika Ramadan, mau Idul Fitri dikeluarkan selesai. Jemaah, ada zakat yang berkaitan dengan harta yang kita miliki, yang harus dikeluarkan ketika sampai nisabnya. Sampai nisabnya, apa itu nisab? Kita nggak tahu. Sampai haulnya, apa itu haul? Bagaimana engkau akan mengeluarkan zakat sedangkan kau tidak tahu kewajiban zakat? Berapa banyak orang-orang berduit yang merasa nyaman hidupnya. Saya sudah bantu orang miskin. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Selesaikan dulu yang wajib. Ini rukun Islam. Jamaah, harta yang kau kumpulkan akan kau tinggalkan. Kenapa dengan kewajiban yang seharusnya engkau keluarkan engkau tidak lakukan? Engkau beli mobil, kalau bangun rumah, tapi yang wajib, emangnya wajib beli mobil? Emangnya wajib punya rumah? Engkau wajib bayar zakat. Itu yang ketiga. Dan Allah sering kumpulkan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ada sebagian muslim yang puasa di bulan Ramadan tapi nggak sholat dia. Dia lupa bahwa rukun yang kedua itu sholat, kewajiban harian. Sebagian kita dulu pernah tidak puasa. Sebagian punya utang puasa. Nggak ada yang tahu kalau dia punya hutang. Tapi itu rukun Islam yang engkau bakal ditanya. Mulut yang kau miliki, lidah yang ada di mulutmu, lambung tempat makanan itu mengolah, itu Allah yang bikin. Dan Allah perintahkan kepadamu untuk puasa. Yang kelima, haji. Ya, haji bila mampu. Sebagian kita sudah mampu 10 tahun yang lalu, tapi dia nggak berangkat haji. Belum. Kenapa engkau tunda? Tahu-tahu dia sudah tua, dia sakit, dia stroke. Engkau juga bakal ditanya, kenapa engkau tunda-tunda sedangkan engkau sudah mampu melaksanakan ibadah tersebut. Ahibati fillah, saatnya kita bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah aku muslim yang sebenarnya? Atau aku hanya pura-pura Islam? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ibadallah, Allah ketika mensyariatkan salat
mensyariatkan zakat, mewajibkan puasa, mewajibkan haji, bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Apabila kalian semuanya kafir dan seluruh penduduk bumi yang saat ini berjumlah 8 miliar semuanya kafir, Allah itu maha kaya. Allah berikan kebebasan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir monggo. Allah nggak butuh jamaah, tapi semua akan menanggung konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan semua kenikmatan yang pernah engkau rasakan, kalau ternyata engkau tidak bersyukur kepada yang memberi nikmat, maka akan jadi petaka buat dirimu. Sebagian orang berpikir dengan kekayaannya dia akan bahagia. Nggak bakalan kalau dia tidak beriman. Engkau pikir orang-orang yang pakai mobil mewah, yang pakai jam mahal, yang pakai baju yang bagus, rumahnya megah, engkau pikir bahagia? Nggak bakalan. Kebahagiaan itu bukan di pakaian, bukan di rumah, bukan di mobil, bukan di aksesoris yang kita pakai. Kebahagiaan itu ada di sini. Di sini tempat kebahagiaan itu, di hati. Dan hati itu tidak akan bahagia kecuali tatkala dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita disyariatkan puasa? Untuk kebahagiaan kita. Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian. Buat kalian. Manusia diciptakan dari tanah dan dari ruh. Sebagai orang yang peduli dengan tanahnya, peduli dengan fisiknya, tidak peduli dengan ruhnya, sehingga dia hidup sengsara gara-gara tidak sholat, gara-gara tidak zakat, gara-gara tidak puasa, gara-gara tidak berangkat haji. Maka ahibati fillah, mulai hari ini tanamkan di dirimu, aku mau jadi muslim yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Belajar. Datang ke majelis ilmu. Engkau tidak dapat di bangku sekolahan, engkau tidak dapat ketika SMA, ketika kuliah, ketika SMP atau SD. Engkau datang sekarang. Ada masjid bikin kajian. Datang, sempatkan waktu untuk mengenal Tuhanmu, untuk tahu jalan pulang menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, hari ini hari Jumat, harinya berselawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, hari yang paling mulia sepanjang pekan. Maka perbanyak salawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana walli 'alal muslimina khiyarahum. اللهم ربنا ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ربنا ولي على المسلمين خيارهم.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.